Kiranya Anda menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia berikan kepada Anda di dalam Kristus. Mari merenungkan Yesaya 3 ayat 13 sampai 15. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menerangi kami dan menolong kami untuk menerima firman Tuhan, sehingga hidup kami berbuah demi Kristus. Amin. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umat-Nya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Amin. Ini firman Tuhan sedang berfirman menghukum orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Dan tidak lain adalah para pemimpin. Para pemimpin di sini yaitu pemimpin secara politik, yaitu raja, juga pemimpin secara agama, yaitu para imam. Yang berbicara yaitu Yesaya, mewakili Tuhan Yesaya sebagai penyambung lidah. Dia adalah nabi. Jadi ada 3 jabatan pemimpin di Israel waktu itu. Ada raja, ada imam, dan ada nabi. Dan baik imam maupun raja dan para pembesarnya itu menyesatkan rakyat. Mereka merampas, mereka memeras, bahkan mereka melakukan kekerasan. Hukum diputarbalikkan, mereka menghukum orang-orang yang lemah, sementara orang-orang yang kuat sendiri itu mereka justru bermain di belakang, korupsi, memeras orang-orang yang miskin, yang tertindas, yang lemah untuk keuntungan mereka sendiri, untuk perut mereka sendiri. Dan Tuhan melihat semua hal itu, sehingga kemudian Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan menjadi hakim. Yesaya mengatakan demikian sebagai penyambung lidah Allah, bahwa Tuhan menjadi hakim, ya kan? Dia berdiri untuk dia menuntut daripada orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mengekspresikan rasa keadilan-Nya dengan kekuasaan yang Dia miliki. Dia mengekspresikan, Tuhan mengambil tempat di sana. Tuhan mengambil tempat, berarti Tuhan melihat dan meresponi dengan setepat-tepatnya. Dia mengadakan keadilan di sana. Dan kita tahu bahwa para pemimpin yang menyesatkan rakyat dengan cara merampas, memeras, mengadakan kekerasan, menipu, menggunakan wewenang yang dia miliki untuk keuntungan dirinya sendiri, itu para pemimpin seperti ini itu bukan tidak dilihat oleh Tuhan. Mereka dilihat oleh Tuhan, dan bukan sekedar Tuhan melihat, tapi Tuhan akan pada waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan akan mengambil tempat. Untuk apa? Untuk mengadili mereka, untuk membuat keadilan itu tegak, sehingga mereka tidak lagi menyesatkan orang-orang yang mereka pimpin. Ini memberikan harapan bahwa Tuhan itu tidak tidur, bahwa Tuhan itu tidak buta, bahwa Tuhan itu mendengarkan orang-orang yang berteriak minta tolong. Dan Tuhan itu tetap adil meskipun keadaan seakan-akan yang kita lihat, seakan-akan selalu yang menang adalah ketidakadilan. Tetapi percayalah bahwa di bawah kolong langit ini, Tuhan pencipta itu masih memegang kendali. Sehingga meskipun
Pemimpin ini menyesatkan, para pembesar, bahkan para imam itu memeras orang-orang. Dan kalau sudah para pemimpin menyesatkan, artinya yang dipimpin mau buat apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan ini menghibur kita bahwa Tuhan masih ada. Di atas para pemimpin itu masih ada pemimpin dari semua pemimpin, yaitu Tuhan. Dan Tuhan tidak berubah. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang melihat dan meresponi dengan tepat. Sehingga ketika Tuhan mengambil tempat dan mulai mengadili, ketika Tuhan memperhatikan dan meresponi sesuatu yang salah dan yang tidak adil, maka dia bertindak sebagai hakim yang akan menegakkan kebenaran. Jadi mari bagi kita yang mungkin saja dalam ketidakadilan karena mungkin pemimpin di tempat kita masing-masing atau yang kita lihat beberapa waktu ini, maka jangan kehilangan harapan karena masih ada Tuhan yang adil. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan sambil kita melakukan memang apa yang harus kita lakukan. Memang apa yang benar. Jangan terseret dengan ketidakadilan untuk kita ikut-ikutan. Jangan terseret dengan ketidakbenaran lalu kita juga ikut-ikut menjadi tidak benar. Ikut-ikut merampas, ikut-ikut memeras, ikut-ikut mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan hal-hal yang tidak benar. Tetapi mari kita meletakkan diri kita di bawah kekuasaan Tuhan dengan cara kita bertindak sesuai dengan kehendak dan aturan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan dengan iman dan harapan bahwa Tuhan melihat dan akan mengambil tindakan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat hidup seturut dengan firman Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena Engkaulah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.